Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngebahas nih salah satu film tentang sebuah wabah virus yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh benua Eropa. Di tengah bencana tersebut, ada seorang pria dan kucing peliharaannya yang bertahan hidup dari serangan para zombie. Jadi, gimana keseruannya? Kuy langsung aja kita ke pembahasannya. Film dimulai di salah satu kota di Spanyol. Saat itu, ada seorang pria bernama Manel dan istrinya yang bernama Julia sedang berkunjung ke rumah kakak Manel untuk menghadiri sebuah acara. Di sana, Manel terlihat sangat asik bermain dengan keponakannya sambil mengamati kucing Manel yang bernama Luculo. Tak lama kemudian, saat keponakannya sudah tidur, Manel pun berpamitan dengan kakaknya yang bernama Belen, karena ia dan Julia harus pulang sebelum larut malam. Ya, vale. Di tengah perjalanan, entah mengapa Manel dan Julia terlibat perdebatan karena suatu alasan. Dan akibat perdebatan itu, Julia yang sedang menyetir pun jadi tidak fokus sehingga terjadi kecelakaan. Hingga Julia pun meninggal dalam kejadian tersebut. Satu tahun kemudian, saat Manel baru bangun tidur, ia mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan karantina di beberapa daerah karena ada suatu virus bernama TSG yang merupakan mutasi virus rabies. Pembawa acara itu juga mengatakan bahwa siapapun yang terinfeksi oleh virus TSG akan berubah menjadi agresif. Bahkan, mereka juga mencoba untuk menyerang orang lain. Tetapi nampaknya Manel tidak terlalu peduli dengan berita tersebut. Lalu, ketika Manel hendak pergi, ia sempat melihat ambulan yang berlalu lalang di jalan, sehingga ia mulai penasaran dengan wabah apa yang melanda negaranya. Setelah Manel tiba di sebuah dermaga, ia menemui kedua orang wanita yang ingin membeli kapal miliknya. Sehingga Manel pun akan mengecek kondisi kapal miliknya itu. Saat Manel sedang mengecek kapalnya yang sudah tidak pernah dipakai, tiba-tiba saja ia teringat momen masa lalu bersama istrinya Julia di kapal tersebut. Sehingga Manel pun berubah pikiran dan tidak jadi menjual kapal tersebut. Sebelum pulang ke rumah, Manel menyempatkan diri untuk belanja kebutuhan makanan di supermarket. Para explicarles la situación a la que nos enfrentamos, uno de las Islas Baleares, dos de Tres Bambos y en Mallorca. Es decir, estamos conteniendo ahora mismo todos los casos. Sesampainya di rumah, Manel ditelepon oleh Belen yang ingin menyampaikan bahwa ia dan keluarganya akan dipindahkan ke Pulau Kanari karena suami Belen yang seorang angkatan laut dipindah tugaskan ke pulau tersebut. Belen dan suaminya mengajak Manel untuk ikut ke Pulau Kanari karena menurut informasi, virus TSG belum menyebar di pulau tersebut. Awalnya, Manel menolak untuk ikut. Namun karena terus dibujuk oleh Belen, akhirnya ia pun setuju untuk ikut ke Pulau Kanari. Escúchame, ¿por qué no te vienes a casa para nosotros? No puedo, Lourdes, por favor, no insistas. Vente unos días, aunque sea, ¿vale? Hazlo por mí. Hazlo por mí, por favor. Keesokan harinya, Manel bergegas pergi ke bandara untuk pergi ke Pulau Kanari. Sementara Belen dan keluarganya sudah tiba terlebih dahulu di sana. Setelah sampai di bandara, tiba-tiba saja semua penerbangan yang ada di bandara itu dibatalkan. Sehingga membuat keributan antara penumpang dan petugas di sana. Kekacauan pun semakin menjadi saat semua orang yang ada di sana mendapat notif peringatan di HP mereka. Bahkan, ada salah satu penumpang yang emosi berhasil merebut pistol milik petugas keamanan, lalu menodongkannya ke semua arah, yang membuat semua penumpang berhamburan keluar dari bandara.
Ketika Manel hendak pulang ke rumah, ia malah terjebak macet yang sangat parah, bahkan mencapai 6 kilometer, karena semua orang ingin keluar dari kota tersebut. Di sana, Manel pun meninggalkan mobilnya dan memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki bersama kucing kesayangannya itu. Setelah berjalan cukup jauh, Manel akhirnya tiba di komplek perumahannya. Namun, ia sangat bingung saat melihat para tentara yang mengamankan salah satu warga yang terinfeksi oleh virus TSG. Manel pun sempat bertanya kepada petugas di sana apa yang terjadi dengan tetangganya itu. Namun, petugas tersebut malah menyuruh Manel menjauh dari sana. Keesokan harinya, Manel ditelepon kakaknya yang mengatakan bahwa saat ini ia dan keluarganya sudah tiba di Pulau Kanari. Saat Belen tahu bahwa kota itu akan di-lockdown, Belen pun menyuruh Manel untuk tinggal di rumah dan tidak kemana-mana lagi, karena suami Belen akan berusaha menjemput Manel di kota tersebut. Pase lo que pase, tú quédate en casa. ¿Me lo prometes? Sí, sí, claro, te lo prometo. Y en cuanto pueda te va a traer con nosotros. Te quiero mucho. Y yo. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja peringatan darurat kembali muncul. Namun kali ini, pemerintah akan menerapkan proses karantina di seluruh kota tersebut. Sebelum karantina terjadi, Manel pun mencoba pergi ke supermarket lagi untuk mencari beberapa persediaan makanan. Tetapi sayangnya, ia terlambat karena hampir seluruh makanan yang ada di sana sudah habis. Sehingga Manel terpaksa mengambil beberapa kaleng makanan yang tersisa. Manel kemudian mencoba mengunjungi toko lain yang ada di dekat pom bensin. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba saja ada salah satu warga yang sudah terinfeksi oleh virus TSG menyerang seorang polisi. Lalu saat Manel hendak membantu, zombie itu malah bergerak ke arah Manel. Tetapi untungnya, si polisi yang sedang terluka berhasil menghentikan zombie tersebut. Dan si polisi pun menyuruh Manel untuk pergi dari sana sebelum para zombie lainnya datang. ¿Estás bien? Setelah Manel tiba di rumah, ia langsung bergegas membuat pertahanan dari serangan zombie di rumahnya dengan menonton tutorial dari YouTube. Saat malam tiba, ada petugas yang akan mengevakuasi semua warga ke pusat karantina terdekat. Dan jika ada warga yang menolak, maka ia akan dianggap melanggar hukum dan akan diberi hukuman. Meski begitu, Manel mendapat pesan WA dari kakaknya untuk tidak ikut ke dalam rombongan tersebut. Dan terus meminta Manel agar berdiam diri di rumah, sampai kakak iparnya menjemput Manel. ¡Habla el ejército! ¡Tenemos que evacuar! ¡Tiene que estar ahí! ¡Larga! ¡Abran la puerta! ¡Salgan de inmediato! ¡Es una orden! Esto no se abre. ¡Vámonos! Beberapa minggu kemudian, seluruh warga yang ada di komplek perumahan Manel sudah dievakuasi. Sehingga Manel yang persediaannya menipis pun hendak mencari persediaan makanan ke rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan. Di tengah pencarian, saat Manel membobol salah satu rumah, ia sangat terkejut saat melihat seorang nenek-nenek yang masih hidup. Dan tampaknya ia tak ikut dievakuasi sama seperti Manel. Manel pun bercerita bahwa ia sedang mencari persediaan makanan karena hampir semua rumah yang ia masuki tidak menyimpan persediaan makanan. Mendengar hal itu, nenek yang bernama Gabriela pun berkata bahwa ia tahu beberapa rumah yang masih menyimpan persediaan makanan. Dengan informasi yang diberikan Gabriela, Manel pun akhirnya berhasil mendapatkan cukup banyak persediaan makanan dan minuman. Bahkan, ia juga menemukan sebuah motor di salah satu rumah, sehingga ia menjadi lebih mudah dalam pencariannya.
Untuk merayakan hasil perburuan mereka, malam harinya, Manel dan Nenek Gabriela pun mengadakan makan bersama sambil menceritakan tentang keluarga mereka masing-masing. Setelah itu, Manel pun pulang ke rumahnya lagi karena ia masih harus memberi makan Luculo. Saat Manel sedang menyalakan radionya, tiba-tiba saja Manel tak sengaja terhubung dengan saluran radio milik seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah kapal dan akan pergi ke Pulau Kanari. Manel yang tak kunjung dijemput oleh kakak iparnya pun memutuskan untuk pergi esok hari mencari kelompok yang akan pergi ke Pulau Kanari. Keesokan harinya, Manel berniat mengajak Gabriela untuk ikut karena ia tak tega meninggalkan nenek tersebut sendirian. Namun, saat Manel sudah tiba di rumah Gabriela, ia sangat terkejut saat melihat nenek itu sudah meninggal dunia saat perjalanan pulang. Manel yang sedang berduka pun tiba-tiba saja langsung diserang oleh zombie wanita yang membuat Manel sangat kesulitan. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan zombie itu menggunakan senapan ikan miliknya. Tak lama kemudian, Manel pun bersiap untuk pergi ke dermaga. Ia pun sempat mengirim pesan WA ke kakaknya bahwa ia akan menyusul ke Pulau Kanari. Dan setelah semuanya siap, Manel dan kucing peliharaannya pun pergi ke dermaga berharap ia menemukan kelompok yang bisa membawanya ke Pulau Kanari. Karena jalannya sudah diblokade, Manel pun terpaksa mencari jalan lain melewati sebuah hutan. Namun, tanpa disadari, ternyata hutan tersebut sudah dipenuhi oleh ratusan zombie yang mencoba mengejar Manel. Dan saat ia melewati kamp pengungsian, zombie yang mengejarnya pun semakin banyak karena semua warga yang dievakuasi sebelumnya kini sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan, Manel tiba-tiba terjatuh dari motornya karena terkejut melihat tumpukan zombie yang sudah meninggal dunia. Saat Manel hendak menyalakan motornya lagi, apesnya motor tersebut tak mau menyala. Sehingga Manel pun terpaksa berlari sambil membawa kucingnya. Saat Manel tiba di dermaga, ia akhirnya berhasil menahan para zombie itu dengan mengunci pintu masuk ke dalam dermaga. Namun ternyata semua kapal di dermaga sudah hilang, termasuk kapal miliknya. Di tengah kebingungan itu, Manel akhirnya melihat ada salah satu kapal yang letaknya tak terlalu jauh dari sana. Sehingga Manel pun langsung berenang menuju ke kapal tersebut. Saat Manel mencoba menyalakan kapalnya, ternyata mesinnya sudah rusak. Untungnya, Manel menemukan bot kecil yang masih berfungsi dengan baik. Dan ia pun langsung pergi menuju koordinat kapal yang sebelumnya sempat ia dengar dari radio. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Manel akhirnya bertemu dengan beberapa orang bersenjata yang kemudian membawanya ke kapal induk yang jauh lebih besar. Tak hanya itu, kapten serta para awak kapal di sana ternyata adalah orang luar karena mereka tak bisa berbahasa Spanyol. Namun untungnya ada salah satu awak kapal bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol. Dan ialah yang menjadi penerjemah antara mereka. Kemudian, Victor menanyakan apa pekerjaan Manel sebelum wabah ini terjadi. Manel pun menjawab bahwa ia adalah seorang pengacara. Mendengar hal tersebut, Victor pun berbohong kepada sang kapten dengan mengatakan Manel adalah seorang insinyur. Victor pun terpaksa membohongi si kapten karena si kapten dan para awak kapalnya sangat membenci pengacara alias pengangguran banyak acara seperti saya ini. Я сказал спросить, чем он занимается. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. Говорит, что он инженер. ¿A nadie le gustan los abogados? Le dije que eres ingeniero. Setelah itu, Victor pun mengantar Manel ke kamarnya untuk beristirahat. Saat hendak tidur, Manel sempat melihat beberapa penyintas yang selamat menuju ke kapal mereka. Keesokan harinya,
Saat Manel sedang mengambil makanan, ia pun merasa bingung karena tak melihat para penyintas tersebut. Bahkan, ia juga melihat Victor yang memiliki luka lebam di dekat matanya. Manel pun mencoba bertanya kepada Victor, di mana para penyintas yang semalam datang ke kapal mereka. Namun, entah mengapa Victor mengatakan bahwa semalam ia tak melihat siapapun yang datang ke sana. Sehingga Manel pun menjadi curiga dengan kapal yang sedang ia tumpangi saat ini. Setelah itu, Manel yang sangat penasaran pun mencoba bertanya kembali kepada Victor, siapakah sebenarnya si kapten dan para awak kapal ini. Karena terus didesak, akhirnya Victor pun memberitahu bahwa sebenarnya kapten dan para awak kapal ini merupakan kelompok Taliban yang berasal dari Afghanistan. Dan tampaknya kelompok ini bukanlah tim penyelamat yang didengar oleh Manel di radio sebelumnya, melainkan kelompok Taliban yang mungkin mempunyai niat jahat. Sebenarnya, Victor juga sudah muak dengan kelompok tersebut, tapi ia terpaksa melakukan semua ini karena ingin hidup. Dan Victor juga memberitahu bahwa dulunya ia adalah seorang pilot. Mendengar hal itu, Manel pun mengatakan bahwa ia tahu sebuah lokasi tempat helikopter berada, dan ia mengajak Victor untuk pergi ke Pulau Kanari menggunakan helikopter tersebut. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba saja, Sé dónde hay un helicóptero. Cogerlo y volar a Canarias. ¿Eres piloto o no? Это проблема? Мексиканец. Мужикова не внучає і не замаркає. malam harinya saat Manel sedang menyelinap di dalam kapal, tiba-tiba saja ia menemukan para penyintas yang sebelumnya ia lihat sedang diikat di sana. Setelah Manel berhasil melepas ikatan salah satu penyintas, tiba-tiba saja ia langsung ditembak oleh awak kapal Taliban yang memergoki mereka. Dan saat orang itu hendak menembak Manel, untungnya Victor datang tepat waktu sehingga Victor berhasil melumpuhkan orang tersebut. Они пытались бежать. Жукова, а? Рот закрой, Гандон! Espero que sea verdad lo del helicóptero. Kemudian, dengan hati-hati, Victor, Manel, serta salah satu penyintas yang selamat berhasil mencuri kapal kecil yang dikendarai oleh Manel. Sayangnya, para awak kapal mengetahui hal tersebut dan langsung menembaki kapal kecil mereka. Akibat kejadian itu, si penyintas pun meninggal akibat tertembak. Sementara itu, Victor terluka parah di bagian bahunya karena terkena tembakan juga. Setelah tiba di pesisir pantai, Manel langsung membopong Victor yang terluka. Dan untungnya, Manel berhasil menemukan mobil yang masih berfungsi. Dan ia pun langsung membawa Victor ke lokasi helikopter berada, yaitu di rumah sakit. Tak lupa, Manel juga membawa Luculo bersamanya. Lalu, saat mereka sudah tiba di rumah sakit, tiba-tiba saja ada sekawanan zombie yang menyerang. Sehingga Manel pun langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Manel langsung membawa Victor ke dalam rumah sakit untuk mengobati luka di bahunya itu. Victor pun menyuruh Manel untuk mengeluarkan peluru yang ada di bahunya. Namun Manel sangat kebingungan bagaimana caranya mengeluarkan peluru di bahu Victor. Ketika Manel sedang mencari peralatan medis, ia tak sengaja mendengar percakapan seseorang dari lantai atas. Sehingga Manel pun mencoba mencari sumber suara, berharap ia menemukan dokter di sana. Di tengah pencarian itu, tiba-tiba saja ia tak sengaja bertemu dengan zombie yang langsung menyerangnya. Yang mana hal itu membuat zombie lain datang dan mulai mengejar Manel. Saat kembali ke ruangan Victor berada, ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa Victor dan Luculo sudah tidak ada di tempat. Namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menyuruh Manel untuk mengikutinya.
sehingga Manel pun mengikuti wanita tersebut. ¡Por aquí! ¡Vamos! Vamos. Ternyata wanita bernama Lucia itu sudah mengamankan Victor dan Luculo. Kemudian Lucia menyuruh Manel untuk ikut ke tempat persembunyiannya. Saat sudah tiba di tempat persembunyiannya, ternyata Lucia tidak sendiri. Di sana ada seorang suster bernama Iria serta 3 orang bocil yang sudah tidak memiliki orang tua. Saat Lucia dan Iria sedang mengobati Victor, Manel pun memperkenalkan Luculo kepada 3 bocil di sana. Dan sepertinya bocil-bocil itu menyukai Luculo. Tak lama kemudian, Lucia akhirnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan peluru di tubuh Victor. Namun Victor masih membutuhkan waktu untuk beristirahat, sehingga Lucia menyuruh Manel untuk menetap di sana sementara waktu hingga kondisi Victor membaik. Manel pun berterima kasih kepada Lucia dan Iria karena telah mau menolongnya. Dan juga Manel sempat menanyakan tentang helikopter yang ada di rumah sakit ini karena temannya yaitu Victor merupakan seorang pilot dan mereka berencana untuk pergi ke Pulau Kanari setelah Victor pulih. Mendengar hal itu, Lucia pun menunjukkan tempat helikopter itu berada yang ternyata terletak di area karantina yang kini area itu sudah dipenuhi oleh banyak zombie. Tampaknya mereka semua tak bisa pergi ke tempat helikopter tersebut begitu saja, karena letaknya berada di bagian gedung yang lain, dan tanpa menggunakan senjata yang memadai, mereka tak mungkin bisa melewati ratusan zombie yang sudah memenuhi tempat itu. Setelah itu, Manel pun pergi ke atas gedung untuk mencari sinyal, dan untungnya Manel mendapatkan sinyal sehingga ia bisa melihat beberapa video yang diberikan kakaknya selama ini. Di video tersebut, tampaknya Belen sangat mengkhawatirkan keadaan Manel, dan Belen juga meminta maaf karena suaminya belum bisa menjemput Manel ke Pulau Kanari. Saat Manel hendak menelepon kakaknya, tiba-tiba saja ia mendengar suara tembakan. Ternyata suara tembakan tersebut berasal dari kelompok Taliban yang berhasil melacak keberadaan Manel dan Victor hingga ke rumah sakit itu. Dengan wajah panik, Manel meminta Lucia dan Iria untuk bersiap ke tempat helikopter sebelum kelompok Taliban itu menemukan keberadaan helikopternya terlebih dahulu. Karena helikopter tersebut merupakan satu-satunya harapan mereka untuk pergi ke tempat aman, yaitu Pulau Kanari. Mereka semua pun akhirnya melewati lorong untuk pergi ke gedung yang lain. Saat Lucia membuka pintu masuk lorong, tiba-tiba saja ada salah satu zombie muncul dan langsung menyerang Iria. Akibat kejadian itu, Iria pun sempat tergigit oleh zombie sebelumnya, sehingga Iria pun meminta mereka semua untuk pergi sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Manel dan yang lain pun akhirnya pergi dari sana. Lalu, saat mereka tiba di depan lokasi helikopter, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Karena tak bisa melawan ratusan zombie itu, Manel pun memiliki rencana, yaitu dengan cara menggunakan pagar besi yang dibuat melingkar. Dan cara itu pun berhasil mengelabui para zombie di sana. Awalnya, rencana itu berjalan dengan lancar. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja menimbulkan suara, hingga membuat para zombie itu mulai berdatangan dan menyerang mereka. Singkat cerita, Manel pun menghubungi Belen untuk menceritakan bahwa kini ia serta teman-temannya berada di dalam helikopter dan sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Kanari. Namun Belen langsung melarang keras Manel untuk pergi ke Pulau Kanari, karena saat ini wabah TSG sudah melanda ke Pulau Kanari hingga membuat pulau itu dipenuhi oleh zombie. ¡Belén! ¡Manel! ¡Manel, ¿dónde estás? En un helicóptero, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Voy de camino. ¿De camino? Yendo para Canarias, que lo he conseguido, Belén.
Por favor, no vengas a canalla. Mendengar hal itu, Manel dan yang lain pun sangat terkejut. Dan kini mereka tak tahu harus kemana. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bantu YouTuber pemula ini mendapatkan 1000 subscribe pertamanya. Dan sekian, terima kasih.